Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7.40. Ini perjalanan berangkat dari Desa Anggilang, Kecamatan Ngunut, dan sekitar 10:50 atau hampir jam 11 itu sudah sampai Kabupaten Nganjuk. Jadi berangkat jam 8:20 sampai Nganjuk jam 11:10. Perjalanan sekitar 2 jam lebih, hampir 3 jam lebih. 3 jam lebih. Ini sudah hampir memasuki pintu tol Nganjuk, yaitu jalur ke arah jalur tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta Banyuwangi. Ini perjalanan rencananya masuk dari Nganjuk, nanti keluar lewat Solo. Keluarnya lewat Solo untuk melaksanakan atau melakukan ziarah Wali Jawa Tengah dengan rencana tujuan yang pertama. Nanti ada 5 tujuan. Pertama, makam Syekh Zayed, Masjid Syekh Zayed di Solo. Tujuan pertama ini sudah memasuki tol. Yang ke kiri itu ke jurusan Solo, kalau kan tadi jurusan Surabaya. Jadi tujuan pertama itu Masjid Syekh Zayed Solo, Surakarta. Nanti kemudian yang kedua ada makam Tembayat Sunan Pandanaran. Yang ketiga kita mampir Malioboro untuk beli oleh-oleh, Malioboro Jogja. Kemudian tujuan keempat adalah makam Gunung Pring, Watu Congol, Magelang, Muntilan. Dan yang kelima adalah makam Syekh Subakir atau petilasan Syekh Subakir di Gunung Tidar, Magelang. Di jalan tol, suasana tol terbilang tidak terlalu padat, cukup sepi. Sudah jam 11.30, jadi sekitar 40 menit. Ini ada exit yang kiri itu exit tol ke Madiun. Lurus itu masih ke arah Solo. Ini adalah rest area di sekitaran Sragen, kemungkinan rest area 538 KM 538 di Sragen. Dan ini sudah sampai di rest area 519 Sragen, Jawa Timur. Jam setengah satu siang itu sudah sampai di Sragen. Ini sudah dekat dengan Solo, sudah mendekati pintu keluar Solo. 11.30. Jadi dengan lewat tol itu sangat mempercepat waktu. Di 11.30 setengah 12 itu sudah sampai Sragen, hampir sampai Solo. Suasana rest area
Sragen. Cuaca sangat panas. Berangkatnya tadi jam 7:30. Nanti kita akan hitung sampai pulang nanti memakan waktu berapa jam, bisa untuk referensi teman-teman. Dan setelah istirahat cukup jam 14.30 aku melanjutkan perjalanan, dan 14.30 ini sudah sampai di sudah sampai di Masjid Syekh Zayed Solo. Untuk bis kecil itu bisa parkir di pinggir jalan di dekat masjid. Untuk bis besar itu ada parkir khusus. Kalau di sini tidak muat. Ini adalah Masjid Syekh Zayed Solo. Pintu gerbangnya, pintu gerbang depan, dia di sebelah timur jalan, sebelah barat jalan, lewat sebelah jalan. Di sini ada pemeriksaan, tas diperiksa, pemeriksaan tas. Ini keamanan. Dan ini sudah di halaman depan dari Masjid Syekh Zayed. Halaman depannya ini cukup luas. Dibalut marmer. Kita memasuki teras yang bagian timur. Teras bagian timur, sebelah baratnya teras itu ada ruang terbuka di tengah, yang beratapkan langit. Suasana sangat ramai. Saat libur sekolah, orang penasaran seperti apa Masjid Syekh Zayed itu. Ini adalah Al-Quran raksasa, Al-Quran raksasa di bagian dalam masjid, di depan pintu masuk lingkungan dalam masjid. Ini lingkungan dalam masjid sangat luas, full AC. Kalau di luar panas, masuk ke dalam berasa dingin. Samping kiri masjid atau di sebelah selatan masjid. Kita kembali lagi ke halaman tengah, ruang terbuka di bagian tengah. Seperti ini penampakannya. Sambil menunggu teman-teman berkumpul, kita tunggu di halaman depan dekat parkiran, juga dekat dengan pemeriksaan yang tadi. Kiranya sudah cukup untuk putar-putar lihat suasana Masjid Syekh Zayed. Terus berdatangan tamu-tamu dari berbagai daerah, tanpa air mancur dan kolam kecil, kemudian tempat-tempat duduk dengan bunga-bunganya, hiasan halaman masjid. Masih juga banyak tamu yang datang dari berbagai daerah untuk jam kedatangannya macam-macam. Maksudnya waktunya ada yang sore, ada yang pagi. Terus parkiran
kendaraan pribadi bisa ke halaman masjid jika tempatnya masih tersedia. Jam 16.00 sekitar jam 4 kita melanjutkan perjalanan ke tujuan yang kedua, yaitu makam Tembayat Klaten di Gunung Bayat Klaten. Suasana jalanan lumayan padat ya, tidak bisa ngebut. Jadi kalau masih di kota Solonya itu masih padat seperti ini. Banyak berhentinya karena padatnya jalan. Musim liburan itu. Ini sudah sekitar jam 4. Sebelah kanan kendaraan terlihat padat, sangat panjang. Akhirnya jam 18.30 sudah sampai di makam Tembayat. Ini sudah naik sampai di atas ini. Sudah sampai di atas. Setelah perjalanan naik sekitar 15 menit jalan naik tangga, 10-15 menit lah naik tangganya dari parkiran sampai ke atas ini. Pintu masuk dari makam Tembayat. Di makamnya ada di pegunungan. Di Sunan Pandan Aran ini banyak jasanya pada penyebaran atau terhadap penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Jawa bagian selatan. Beliau adalah murid dari Sunan Kalijogo. Kiranya ziarah sudah cukup, kita turun memerlukan waktu sekitar 10 menit dengan menuruni tangga-tangga yang kanan kirinya banyak penjual aksesoris atau kenang-kenangan dari Tembayat Klaten. Bermacam-macam buah tangan yang bisa dibeli. Tergantung selera, itu ada caping juga, ada minyak wangi, sebagainya. Jadi sampai di sini tadi sekitar jam 6 maghrib. Jadi berangkatnya jam 7:30 sampai di sini maghrib. Ya, Sunan Pandan Aran. Nah, mampir makan dulu, kemudian melanjutkan ke Malioboro. 22.40 sudah setengah 11 malam sampai di Malioboro. Di titik nolnya dan perempatan Bank BNI itu suasana masih padat walaupun sudah cukup malam, jam 11.30 11.40 ya. Ini dari utaranya perempatan terlihat masih ramai orang berlalu lalang dari arah utara, dari Malioboro.
ke selatan, ada yang ke utara. Ini pasar Suri Malioboro. Penjual-penjual yang di teras dulu itu dipindahkan di pasar ini. Itu pasar Suri Malioboro, mestinya oleh-oleh khas Jogja. Sebelah kiri jalan itu juga ada teras Malioboro. Sejenis pasar seperti ini beli oleh-oleh khas Malioboro. Ramai. Dia ada jalan Papringan, pasar Pringharjo. Suasana Malioboro. Bangunannya masih tetap original. Pasar Pringharjo. Lihat saja pengunjungnya. Lalu lalang melintasi jalan Malioboro. Berbelanja juga tangan atau oleh-oleh di teras jalan Malioboro, disterilkan dari penjual. Beberapa tahun yang lalu itu masih memenuhi trotoar, sekarang sudah bersih. Sambil duduk berbicara dengan santai. Itu adalah Benteng Vandenberg. Benteng Vandenberg rencananya akan diadakan pementasan film seperti itu, masih percobaan dengan layar atau layarnya itu pakai benteng keratonnya itu, benteng Vandenberg, tembok bentengnya. Ini layar pementasan film. Sambil menunggu teman-teman rombongan bisa foto-foto di sini. Ada background yang bagus juga. Jogja Kota Batik Dunia. Kota Batik Dunia. Ada klub-klub motor klasik yang touring sampai Jogja, yang 4W, tidak salah motor GL 100. Ini masih di depan parkiran di timur perempatan, tunggu teman-teman ngumpul. Cukup malam, jam setengah 12. Sekarang sudah 00.23, melanjutkan perjalanan jam setengah 1 dini hari, setengah 1 pagi, melanjutkan perjalanan ke Magelang Muntilan. Masih juga ramai juga jalan-jalannya. Jam setengah 1 malam mulai perjalanan ke Gunung Pring. Setelah setengah jam itu sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah.
malam itu perjalanannya lebih lancar karena kendaraan tidak terlalu padat. Beda ceritanya besok pulangnya pasti padat, jadi nggak bisa secepat seperti malam hari. Jam 1:10 itu sudah sampai di Muntilan Gunung Pring, 10 menit dari perbatasan Jawa Tengah tadi. Ini adalah parkiran Gunung Pring, makam Gunung Pring, makam Raden Santri dan putra putri keturunannya. Raden Santri adalah keturunan dari Amangkurat yang melahirkan aulia-aulia di Gunung Pring, makam aulia. Yang terkenal adalah Kiai Haji Ahmad Mbah Mat Watu Jongol, Gunung Pring, putra dari Mbah Dalhar Watu Jongol. Ini adalah perjalanan menuju ke makam Gunung Pring. Itu perjalanan naik tangga kira-kira sekitar perjalanan 15 menit, hampir sama dengan di Gunung Pring tadi, sekitar 15 menit. Pintu masuk, pintu keluar. Kalau turun ya sekitar 10 menit. Perjalanan menuju ke makam. Ini adalah suasana dalam makam. Kita masuk ke ruang dalam. Jam 1:30 ini tadi ya, sekitar 1:30 pagi. Banyak juga pengunjung-pengunjung yang berdatangan saat dini hari dari berbagai wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagainya. Dengan ziarah kubur kita bisa meneladani perjuangan-perjuangan ulama terdahulu yang ikhlas dalam menyebarkan agama Islam. Sampai sekarang akhirnya tetap ramai, ucapan terima kasih masyarakat. Jam 2:50, hampir jam 3 turun dari atas sampai bawah lagi. Setelah perjalanan 10 menit menuruni tangga, melanjutkan perjalanan ke Gunung Tidar. Jam 3:35 ini sampai di parkiran Gunung Tidar. Setengah 4 pagi, hampir subuh. Banyak bis-bis juga di sini, banyak bis rombongan. Ini adalah permulaan perjalanan naik ke atas Gunung Tidar. Jadi ini masih belum sampai ke tangga-tangga naiknya, masih di luar Gunung Tidar di Magelang. Gunung ini terletak di tengah-tengah kota Magelang,
gunung kecil yang menjadi petilasan Syekh Subakir untuk menancapkan tumbal doanya Syekh Subakir. Untuk perjalanan ke atas yang cukup jauh, sekitar 30 menit naik turun sebanyak 500 tangga. Siapkan tenaga untuk menaiki 500 tangga, anak tangga. Cukup melelahkan karena cuaca pagi hari, jadi kalian untuk jogging naik ke puncak gunung. Ini sudah di atas, tapi belum di puncak, masih di masjid. Jadi di sini ada masjid, bisa melaksanakan sholat di sini. Selamat datang di makam Syekh Subakir, Gunung Tidar. Ini masjidnya. Setelah di masjid, makam selanjutnya makam Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang, Puncak Tidar. Ini adalah makamnya Syekh Subakir. Tahu petilasan, wallahu a'lam bishawab. Intinya kita menghadiahkan Fatihah kepada beliau. Ini ada peta ziarahnya. Ada juga ini fosil kayu dari Tulungagung kabarnya. Fosil kayu yang sudah sangat keras membatu. Ini adalah makam Sepanjang, di atasnya makam Syekh Subakir. Tadi ada jalan sekitar 20 meter Sepanjang. Ini adalah puncak Gunung Tidar. Di sana ada Tugusa atau dikenal dengan apa itu, tumbal Syekh Subakir yang Tugusa. Kemudian ada monumen Tugu. Nah, ini Tugusanya. Tugusa. Kemudian ada monumen tanah air pemersatu bangsa. Monumen tanah air satu bangsa. Ini bangunan baru. Monumen pemersatu bangsa, seperti itu monumennya. Ini di puncak ada Tugusa, ada pemersatu bangsa, Tugu pemersatu bangsa. Ada juga Taman Elang, di Taman Menara Pandang atau Taman Elang itu juga ada di sebelah jauhan itu. Raden Pangeran Purboyo. Ada pohon besar, sangat besar sekali. Ini adalah Taman Elang Jawa atau Gardu Pandang juga di sebelahnya. Ini sudah Taman Elang Jawa. Sunrise, ya sunrise. Tapi sayangnya agak mendung. Kita lihat gunung. Di kejauhan ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ini ada di sebelah baratnya Gunung Merapi dan Merbabu. Gunung Merapi itu sebelah utara Jogja. Kalau di Muntilan ini ada di sebelah baratnya Gunung Merapi. Bisa melihat Gunung Merapi sekaligus Gunung Merbabu. Ini adalah Taman Elang. Dan ini ada pesanggerahan
yang Ismoyo Jati Kiai Semar. Ini juga di puncaknya sebelah dengan menara pandang tadi atau Taman Elang. Seperti ini sanggerannya yang Semoyo Jati. Kearifan lokal Jawa. Ya, setelah cukup kita turun. Pasren Kamulyan. Karena lumayan jauh, turunnya pun juga lumayan capek. Tapi pemandangannya pun indah. Hutan-hutan, taman hutan, mirip kota. Jam tepat ini kita persiapan pulang ke rumah. Masa-masa liburan yang tadi di Magelang ke Jogja itu butuh waktu lama. Jadi dari Magelang ke Jogja lagi muter, kemudian ini sampai di Sukoharjo. Ini sudah siang ini, luar biasa. Akhirnya jam 8.15 sampai rumah dengan selamat, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian video timeline, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.